Baik, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Lukas dengan tegas mengajar kegiatan Roh Kudus itu baik dalam Injilnya maupun dalam Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta yang pertama dikutipnya ucapan Nabi Yoel. Pada zaman akhir ini, sabda Allah, aku hendak mencurahkan rohku atas segala daging. Seluruh kutipan Yoel ditulisnya dengan tepat, tetapi Lukas menambahkan, maka mereka akan bernubuat, melakukan tugas Nabi. Di mana orang berbicara dalam bahasa-bahasa, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 4, atau meramalkan kejadian masa depan, Injil Lukas 1 ayat 41 dan 67, Kisah Para Rasul 11 ayat 28, atau membaca isi hati orang, Kisah Para Rasul 13 ayat 9, atau mengetahui rahasia Allah, Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Selalu Lukas meletakkannya kepada pengaruh Roh Kudus. Sebab segala kegiatan itu masuk lingkungan bernubuat, tugas seorang nabi. Bersabda atas nama dan atas ilham Allah. Istimewa di mana murid-murid mewartakan Injil kepada dunia yang bermusuh dan menganiaya mereka. Dosa melawan Roh Kudus disebut oleh Injil Matius bab 2 ayat 31 adalah kata lawan dengan dosa melawan putra manusia. Yang kedua dapat diampuni, ya. Tak menerima Yesus dalam keadaan daging. Yang pertama tidak melawan Kristus dalam keadaan roh, yaitu sebagaimana ia hidup di dalam umat gereja sesudah kebangkitannya. Lukas menerangkan hal itu lebih jelas lagi sesudah menyebut dosa melawan Roh Kudus itu segera dihubungkannya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Injil Lukas bab 12 ayat 11 sampai 12. Dengan demikian nyatalah Roh Kudus adalah kekuatan dari umat gereja. Adalah kekuatan dari umat misionaris. Bagi Lukas, tak mungkin suatu umat melalaikan tugas misionaris, sebab hal itu berarti Roh Kudus tak ada padanya. Jadi kalau misalnya Roh Kudus tidak ada pada kita, ya kita tidak akan datang ke gereja ini. Ya. Jadi itu yang paling utama. Disebutnya pidato Petrus, bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Roh Kudus diberikan kepada umat secara tetap menurut ramalan Nabi Yoel. Bangsa dari zaman akhir ini akan diberi Roh Kudus. Berdasarkan itu tugas seluruh umat untuk mengajar di mana-mana dan mengembangkan diri ditekankan oleh Lukas dalam perkataan Petrus tadi. Yang dilanjutkannya, sebab bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 39. Jadi saya ulangi tadi ya, mungkin agak kelewat tadi. Dosa melawan Roh Kudus disebut oleh Injil Matius bab 2 ayat 31 adalah kata lawan dengan dosa melawan putra manusia. Ya. Jadi yang kedua dapat diampuni, tak menerima Yesus dalam keadaan daging. Yang pertama tidak. Jadi kalau melawan Kristus itu tidak mengakui Yesus Kristus atau tidak mengakui Bapa itu bisa diampuni. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus tak dapat diampuni. Ya. Jadi itu harus dipahami. Mengapa? Karena Yesus Kristus itu pendamaian antara Allah dan manusia. Tetapi Bapa itu adalah Sang Pencipta. Dia memberikan pengampunannya melalui perantaraan Yesus Kristus. Tetapi kalau Roh Kudus itu dihujat,